Nabi menolong Asma membawa pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh bekerja kerana Nabi tidak melarang Asma. Seandainya Nabi melarang, hei Asma pergi balik, haram. Haram perempuan bekerja. Perempuan boleh bekerja kerana Nabi tak melarang Asma, tapi dengan syarat izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu menjawab azan yang telah dirakam, yang ditayangkan dalam radio atau televisyen? Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu yang azan siapa? Yang azan itu orang, manusia, bukan mesin, bukan CD, bukan DVD. Yang azan, kenapa? Karena yang membaca itu ada niatnya. Muazin itu sebelum azan dia ada niatnya, sedangkan alat itu tak ada niatnya. Oleh sebab itu kita jawab. Adapun ada orang menjawab azan di radio, di televisyen, dia jawab baik, tidak salah, terhitung sebagai zikir. Zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga dengan ketika mendengar ayat sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Ada orang bertanya kepada salah seorang ulama, Syekh, ya, kalau saya mendengar orang membaca ayat sajadah, apakah saya sujud tilawah? Ya, sujud tilawah. Bagaimana kalau yang saya dengar itu radio, bukan orang? Bagaimana kalau yang saya dengar itu MP3, CD? Kata Syekh, kalau CD sujud, awak ikut sujud. Maknanya apa? Dia tak ada niat. Tapi kalau dia berzikir menyambut ini, baik. Kalau jawaban saya berbeza dengan jawaban fatwa ulama, mufti, maka campakkan pendapat saya pakai pendapat yang sudah difatwakan oleh para ulama. Ikhtilaf dalam masalah ijtihad, kalau berbeza pendapat mufti suatu negeri, maka campakkan pendapat, karena perbezaan al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing, dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan beberapa hari menjelang Idul Adha. Selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Nabi pun memotong 2 ekor kambing, kabsyaini, 2 ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk. Sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu Nabi pun memotong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi 3, 1/3 untuk ahli bait, 1/3 untuk jiran, tetangga, kerabat, 1/3 untuk fakir miskin. Apakah semuanya mesti 1/3? Biji matanya dibagi 3 juga? Ada namanya urf, Quran, hadis, ijma',
qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi tiga, bagi tiga. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah ada yang memang boleh dibagi tiga, bagi tiga. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi tiga, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa kelebihan membangunkan orang lain menunaikan solat fardu dan kita membangunkannya secara lembut dan baik? Rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada seorang suami alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya dengan mengambil air. Dia ambil air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Oh my darling. Kalau baru-baru nikah lah, honeymoon. Tapi kalau udah lama disiram aja. Hadis sahih, rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada suami alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Lalu bagaimana dengan kami istri? Hadisnya belum habis. Rahimallahum ra'atan, Allah merahmati perempuan allati aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Beruntunglah tuan-tuan yang mendapatkan istri yang membangunkan, karena itu ciri istri salihah. Apa ciri istri salihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman. Kalau dia mampu menolong solat kita, dia mampu menolong tazkirah kita, maka itulah solihah. Mudah-mudahan termasuk yang solihah-solihah insyaallah. Boleh? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari raya Aidil Adha, sebelumnya mohon maaf kerana ini bukan soalan, tapi di atas soalan. Kami dari jemaah Gema Salawat Nur Jami' Risalatul Qadiri, grup salawat cinta Rasulullah, mohon doa supaya kami tetap istiqamah dalam salawat, berqasidah, melantunkan lagu irama salawat jamaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai ini, pakai grup? Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi, membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah. Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat. Tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair. Ada namanya syair burdah, ada namanya syair diba, ada namanya syair simtud durar, ada namanya syair ad-diyaul lami, ada namanya syair al-barzanji, ada namanya syair macam-macam. Di Brunei Darussalam yang populer, yang selalu syair apa? Pokoknya adalah selamat. Masa saya kecil-kecil di kampung dulu, Al-Barzanji, ada ulama namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah, tapi tetap dipakai namanya Al-Barzanji. Maka dia mengarang, abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Maka orang pun bersalawat,
Abtadi'ul imla, kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa hutat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda-pemuda Islam yang mencintai salawat-salawat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, bagaimana menghindari was-was semasa sholat? Was-was pertama datang dari air percikan, air kencing najis. Maka di dalam hammam, restroom, mesti memakai terompah kayu. Dululah, sekarang jangan buat terompah kayu lagi, dipakai. Supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebahagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, karena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awuz. Setelah itu membaca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sallu salatal muwaddi, anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah. Datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Muskil, datuknya Ali, cucunya Ali. Bila disebut dua Ali, Ali mana? Ali satu apa Ali dua? Maka untuk membezakan antara datuknya Sayyidina Ali dengan cucunya Ali, ditambahlah laqab Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masuk mirhat, tempat qada hajat. Lepas keluar dari situ dia nak sembahyang, dia lepas bajunya, dia ganti baju baru. Anaknya bertanya, ayahanda Ali Zainal Abidin, ya, kenapa baju yang masuk tadi keluar diganti, bersalin baju dengan baju yang baru? Kerana aku takut kaki lalat yang hinggap tadi membawa najis. Kaki lalat, kita kadang kaki kambing pun tak peduli, begitu halusnya. Aku takut kaki lalat tadi yang hinggap di pakaianku. Padahal kalau menurut fiqh itu ma'fu anhu, kaki lalat ma'fu anhu, tapi lalat 1-2 lah, jangan 1000 lalat. Lalu kata anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang dalam mirhat, restroom, tempat qada hajat, dia guna juga di saat salat. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya yang sangat amat warak tadi karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu disebutkan dalam kitab, nama kitabnya Tambihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu, ditulis oleh ulama abad ke-10 Hijrah, namanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mencari uang belanja keluarga bersama-sama? Apa hukum suami istri mencari uang bersama-sama? Suami punya uang, istri punya uang. Apa beza uang istri dengan uang suami? Dalam uang suami ada hak istri, tapi dalam uang istri tak ada hak suami. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Suami punya uang, punya kereta, punya harta,
Istri punya uang, punya harta, punya kereta. Apa bezanya? Dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Bila ada suami istri bekerja bersama-sama, siapa yang menanggung nafkah belanja? Suami. Kewajiban suami ada 5: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bila dia tidak memberikan itu, maka dia zalim, dituntut di hadapan Allah SWT. Hukum asal perempuan itu di mana? Buka Quran. Waqarna fi buyutikunna. Perempuan mestinya di rumah, tidak bekerja. Perempuan itu di rumah saja. Jangankan untuk bekerja di luar, membawakan air minum tamu pun tidak. Bila dia dah buat, dia panggil, hai pembantu, nih bawa kepada tamu. Tapi kerana Islam ini agama rahmatan lil alamin, maka Asma memikul makanan unta di atas kepalanya. Asma saudara kandung Aisyah. Nabi Muhammad SAW menengok Asma, Nabi menolong Asma membawa pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh bekerja, kerana Nabi tidak melarang Asma. Seandainya Nabi melarang, hei Asma pergi balik, haram perempuan bekerja. Perempuan boleh bekerja kerana Nabi tak melarang Asma, tapi dengan syarat izin suami. Tapi izinnya memang betul ikhlas izin, bukan kerana terpaksa. Karena banyak juga suami beri izin kerana dia terpaksa. Abang, aku nak kerja, kalau kau tak izin, awas. Yang kedua, tempat bekerja itu tidak ikhtilat. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-dua tanpa ada mahram. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tak boleh bersolek-solek jahiliyah. Bila selamat daripada ini, maka perempuan boleh bekerja, tapi hukum asal nafkah adalah suami. Bila istri mau membantu, maka tatawwu' bagian dari sodakoh. Sebenarnya ini bukan kewajibanku, kata istri, tapi sebab aku kasihan melihat engkau, aku nak bersedekah sikit. Pakailah. Itu hukum asal. Wallahu a'lam bishawab. Untuk salat isyraq bagi perempuan bujang, tidak mengapakah solat di rumah sahaja? Ini bertanya apa menawar? Hadisnya hasan, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu', tak laku, tak pakai. Hadis maudhu' jangan riwayatkan, jangan sampaikan, haram. Contoh hadis maudhu', al-bazinjan syifa'un min kulli da', terung obat segala penyakit. Siapa yang membuat? Yang menjual terung. Man shallal ghadata fi jama'atin, sesiapa sahaja yang sembahyang subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Sampai saat ini saya belum pernah membaca syarah ulama dari Sunan Tirmidzi. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, syarahnya Tuhfatul Ahwadhi, atau dalam kitab fiqh lain yang menyatakan boleh keluar daripada 3 syarat. Sembahyang subuhnya mesti berjamaah, kemudian keluar masjid tidak, dia duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, barulah dia solat sunat isyraq 2 rakaat. Isyraq, duha, awabin, waktunya sama, rakaatnya sama, yang berbeza syaratnya saja. Kalau cukup syarat di awal disebut dengan isyraq. Bila dia tak cukup syarat, subuhnya tak ke masjid, atau lepas subuh ke masjid dia balik ke rumah, lepas tu dia salat, namanya duha. Bila panas terik, Sahih Muslim, hina tarmidul fisal, ketika anak onta tak boleh merapatkan perutnya ke pasir sebab kulit perutnya tipis, tak dapat dia tempel ke pasir. Anak-anak onta
tegak berdiri kena panas. Disebut salatul awabin hina tarmidul fisal. Tapi salat awabin ada dua riwayat. Satu salat awabin sahih Muslim, panas terik. Satu lagi salat awabin dari maghrib ke isya. Bila ada yang mengatakan jangan buat salat awabin dari maghrib ke isya, hadisnya dhaif. Memang betul hadisnya mursal. Mursal itu artinya ada nama sahabat yang hilang. Tiba-tiba dari Nabi terus saja ke tabi'in. Tak ada sahabat, mursal. Tapi hadis dhaif tetap boleh diamalkan kalau cukup 5 syarat. Pertama, bukan masalah hukum hakam halal haram. Kedua, bukan dalam masalah akidah. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Keempat, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Kelima, untuk fadail a'mal. Selama untuk fadail amal boleh. Apa kata Imam An-Nawawi? Ajma'al ulama 'alal amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama beramal hadis dhaif boleh. Kalau ada orang mengatakan hadis dhaif campakkan, hadis dhaif buang, maka campakkanlah Sunan Tirmizi, karena dalam Sunan Tirmizi ada hadis dhaif. Campakkanlah kitab Muwatta Malik, karena dalam Muwatta ada hadis dhaif. Maka buanglah kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, isinya 40.000 hadis, karena di dalamnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dengan 5 syarat. Begitu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis yang sahih untuk seorang muslim melakukan sukan memanah atau berkuda? Nak memanah berkuda tak perlu hadis sahih. Takkan semua nak hadis sahih. Nak makan lontong pun hadis sahih. Allimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menaik kuda. Dalam riwayat lain wal furusiyah. Furusiyah diambil dari kata fars, berkuda. Apakah ini hadis marfu'? Mulut Nabi yang bercakap, ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan tak sampai pada darajah sahih. Tapi andai pun dia dhaif tetap boleh diamalkan karena dia bukan masalah ibadah. Dia bukan masalah halal haram. Dia hanya untuk motivasi. Tapi ini pun mesti saya jelaskan. Saya tak ingin pemuda-pemuda pergi berenang di tempat orang asik berenang. Mamam cakap bercampur aduk ikhtilat lelaki perempuan. Awak kenapa berenang? Alimu auladakum as-sibahah. Hadis lain tak ada hafaz. Hadis ni hafaz. Tak betul. Tapi yang riwayat sahih ucapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menulis surat, dikirimnya kepada penduduk negeri Syam. Buatnya surat, alimu auladakum as-sibahah warrimayah wal furusiyah. Ajarkan anak kamu berenang, memanah dan berkuda. Jadi masalah ini jelas. Jadi andai beramal berbuat tak ada kait mengait dengan ibadah mahdah, tak perlu berhajat kepada hadis sahih. Ucapan perbuatan ulama, olahraga, sukan, maka ini baik sekali bagi pemuda-pemuda insya-Allah. Apalagi pemuda hawa nafsunya bergejolak, pergi berenang. Kita di Brunei Darussalam tepi laut, pergi berenang ke laut. Kalau sampai ke tengah bukan nafsu hilang, orangnya hilang sekali. Wallahu a'lam.